Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha, tapi hasilnya tidak pernah sampai? Atau datang, tapi tidak bertahan lama? Seperti ada sesuatu yang selalu menghalangi. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Kamu tidak malas, tidak bodoh, tidak kurang usaha. Tapi setiap kali ada peluang, ada yang salah. Waktu yang tidak tepat, keputusan yang terlambat, atau justru terlalu cepat. Dan di dalam hati, kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kebanyakan orang mencari jawaban di luar. Mereka menyalahkan kondisi ekonomi, persaingan yang ketat, nasib yang tidak berpihak. Dan semua itu mungkin benar, tapi bukan itu inti masalahnya. Karena ada orang lain dalam kondisi yang sama, atau bahkan lebih sulit, yang tetap bisa melangkah, tetap bisa membuka jalan, tetap bisa menerima apa yang datang dengan lebih tenang. Perbedaannya bukan di luar. Perbedaannya ada di dalam cara mereka melihat dan merespons kehidupan. Sekarang bayangkan dirimu sedang berdiri di depan pintu terbuka. Pintu itu adalah peluang, kesempatan, rezeki, apapun namanya. Pintu itu terbuka lebar. Tidak ada yang menghalangi secara fisik, tapi kamu tidak melangkah masuk. Bukan karena tidak mau, bukan karena tidak mampu, tapi karena ada suara di dalam kepala yang bilang, nanti saja, belum waktunya. Tunggu sampai yakin. Dan sementara kamu menunggu, pintu itu perlahan tertutup. Tanpa suara, tanpa tanda, hanya hilang. Itu bukan nasib, itu bukan kebetulan, itu pola. Pola adalah cara pikiran bekerja tanpa kamu sadari. Seperti jalur yang sudah terbentuk di dalam otak. Setiap kali situasi tertentu muncul, otakmu langsung mengikuti jalur yang sama. Reaksi yang sama, keputusan yang sama. Dan karena jalur itu sudah terlalu sering dilalui, kamu bahkan tidak merasa sedang memilih. Rasanya seperti refleks, seperti hal yang wajar. Misalnya, setiap kali ada tawaran kerja baru, kamu langsung berpikir tentang risikonya. Apa yang bisa salah? Apa yang bisa hilang? Pikiranmu langsung fokus ke situ, bukan ke apa yang bisa didapat. Atau setiap kali ada uang masuk, kamu langsung merasa harus segera dihabiskan. Karena kalau tidak, nanti hilang juga. Atau diambil orang. Atau entah kenapa rasanya tidak nyaman menyimpannya. Ini bukan karakter buruk. Ini bukan sifat bawaan. Ini hanya pola yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Dari cerita yang kamu dengar. Dari cara orang tuamu berbicara tentang uang. Dari rasa takut yang tidak pernah selesai. Dan pola itu bekerja diam-diam. Mengatur caramu melihat dunia. Mengatur caramu bereaksi. Mengatur keputusanmu tanpa kamu tahu. Yang menarik adalah, pola ini tidak hanya memengaruhi keputusan besar. Dia juga mengatur hal-hal kecil yang kamu bahkan tidak sadari sebagai keputusan. Cara kamu merespons pesan, cara kamu masuk ke ruangan, cara kamu berbicara dengan orang yang lebih tinggi posisinya. Semua itu diatur oleh pola yang terbentuk bertahun-tahun yang lalu. Dan karena sudah begitu otomatis, kamu tidak pernah mempertanyakannya. Kamu hanya menjalankannya. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Sampai suatu saat, kamu mulai bertanya, kenapa hidupku terasa seperti ini? Kenapa aku merasa seperti tidak pernah maju? Dan jawabannya bukan karena kamu tidak cukup berusaha, tapi karena kamu berusaha dengan pola yang sama, dengan cara pandang yang sama, dengan reaksi yang sama. Kamu seperti orang yang berlari kencang, tapi di tempat yang sama.
Tenaganya habis, keringatnya bercucuran, tapi posisinya tidak berubah. Sekarang, coba pikirkan, berapa kali kamu menolak sesuatu bukan karena tidak ingin, tapi karena merasa tidak pantas? Berapa kali kamu tidak bertanya, bukan karena tidak perlu, tapi karena takut terlihat bodoh? Berapa kali kamu diam saja, padahal sebenarnya ada yang ingin kamu katakan? Itu semua datang dari pola yang sama. Pola yang mengatakan bahwa kamu harus sempurna dulu sebelum layak menerima sesuatu. Bahwa kamu harus tahu semuanya sebelum boleh bertindak. Bahwa kamu harus aman sepenuhnya sebelum boleh bergerak. Dan selama pola itu masih berjalan, rezeki bisa datang sebanyak apapun, tapi tidak akan bertahan. Karena yang menahan bukan dunia luar. Yang menahan adalah caramu melihat dirimu sendiri. Ada sesuatu yang perlu dipahami di sini. Pola ini tidak jahat. Dia tidak sengaja menyakitimu. Sebaliknya, dia diciptakan untuk melindungimu, untuk membuatmu aman, untuk membuatmu bertahan. Saat kamu kecil, mungkin pernah ada momen di mana kamu meminta sesuatu dan ditolak dengan keras. Atau kamu mencoba sesuatu dan gagal, lalu ditertawakan. Atau kamu melihat orang tuamu stres karena uang, dan kamu menyimpulkan bahwa uang itu selalu membawa masalah. Otak anak kecil tidak bisa membedakan konteks. Dia hanya tahu satu hal, situasi ini berbahaya. Jangan ulangi. Dan sejak saat itu, setiap kali ada situasi yang mirip, alarm berbunyi, tubuh bereaksi, pikiran mencari jalan keluar. Itu adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat cerdas. Tapi masalahnya, mekanisme itu tidak tahu kapan harus berhenti. Dia terus berjalan, bahkan ketika kamu sudah dewasa, bahkan ketika situasinya sudah berbeda, bahkan ketika ancamannya sudah tidak nyata lagi. Dan inilah yang terjadi pada kebanyakan orang. Mereka hidup dengan sistem alarm yang terus berbunyi untuk ancaman yang sudah tidak ada. Ini bukan tentang mengubah nasib. Ini tentang mengubah respons. Kalau kamu sering merasa bahwa kamu tidak pernah cukup, maka apapun yang datang akan terasa kurang. Kalau kamu selalu merasa terancam, maka setiap peluang akan terlihat seperti jebakan. Dan sebaliknya, kalau kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang mampu belajar, maka kesalahan tidak lagi terasa seperti akhir. Kalau kamu mulai melihat uang sebagai alat, bukan identitas, maka kehilangannya tidak lagi terasa seperti kehilangan diri. Ini perubahan kecil, tapi dampaknya sangat besar. Karena ketika caramu melihat berubah, caramu bertindak juga berubah. Dan ketika caramu bertindak berubah, hasilnya pun berubah. Tidak dalam semalam, tidak dalam seminggu, tapi perlahan, dengan konsistensi, semuanya mulai bergeser. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kalau kamu merasa ada yang mulai terasa familiar di sini, sesuatu yang pernah kamu rasakan, tapi tidak pernah bisa kamu jelaskan dengan kata-kata, saya ingin mengundangmu untuk tekan tombol suka di bawah video ini. Dan kalau kamu ingin terus menjelajahi sudut-sudut pikiran yang jarang disentuh, berlangganan channel ini, bukan untuk janji cepat, tapi untuk perjalanan yang lebih jelas. Karena perjalanan ini memang tidak cepat, dan memang tidak mudah, tapi sangat layak dilakukan. Sekarang kembali ke pola tadi. Bagaimana sebenarnya pola itu terbentuk? Pola terbentuk dari pengulangan. Setiap kali kamu bereaksi dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu, otak mencatatnya. Dan kalau reaksi itu diulang terus-menerus, otak menganggapnya sebagai cara terbaik untuk bertahan. Jadi kalau sejak kecil kamu diajarkan bahwa uang itu sulit didapat, maka setiap kali kamu mendapatkan uang, ada bagian dalam dirimu
yang merasa ini tidak akan bertahan lama. Dan tanpa sadar, kamu bertindak sesuai perasaan itu. Kalau sejak kecil, kamu diajarkan bahwa meminta itu memalukan, maka setiap kali ada kebutuhan, kamu akan cenderung diam. Bahkan ketika diam itu merugikanmu. Tapi ini bukan salah orang tuamu, bukan salah siapa-siapa. Mereka mengajarkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka alami. Dan sekarang, giliranmu untuk memilih apakah kamu akan terus menjalankan pola itu, atau mulai membentuk yang baru. Membentuk pola baru tidak berarti melupakan masa lalu. Tidak berarti menyangkal pengalaman. Ini hanya berarti memberikan dirimu pilihan yang lebih luas. Misalnya, ketika ada peluang datang, alih-alih langsung berpikir, "Aku tidak siap," kamu bisa berhenti sejenak. Sadari bahwa itu hanya pola lama. Dan tanya pada dirimu, apa yang sebenarnya aku takutkan? Bukan untuk menghilangkan rasa takut, tapi untuk melihatnya dengan lebih jelas. Karena ketika kamu melihatnya dengan jelas, kamu bisa memutuskan apakah rasa takut itu masuk akal, atau hanya bayangan dari masa lalu. Dan kadang, hanya dengan melihat itu, sudah cukup untuk membuat keputusan yang berbeda. Atau ketika uang masuk, alih-alih langsung merasa harus dihabiskan, kamu bisa duduk sejenak. Rasakan perasaan itu. Jangan lawan, tapi juga jangan langsung ikuti. Biarkan dia ada. Dan perhatikan apa yang terjadi. Mungkin tidak ada yang terjadi. Mungkin perasaan itu hilang sendiri. Atau mungkin kamu menemukan sesuatu di baliknya. Sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Dan dengan melihatnya, kamu perlahan melepaskan cengkeramannya. Ini bukan teknik cepat. Ini latihan kesadaran. Dan seperti semua latihan, butuh waktu, butuh pengulangan, tapi setiap kali kamu melakukannya, jalur baru mulai terbentuk. Jalur yang lebih tenang, lebih sadar, lebih bebas. Ada momen-momen tertentu dalam hidup di mana pola ini menjadi sangat jelas. Biasanya saat kamu berada di persimpangan. Saat ada keputusan besar yang harus diambil. Saat ada kesempatan yang datang tiba-tiba. Di momen seperti itu, semua pola lama akan muncul bersamaan. Semua suara di kepala akan berbicara bersamaan. Dan kalau kamu tidak sadar, kamu akan memilih berdasarkan suara yang paling keras. Yang biasanya adalah suara ketakutan. Tapi kalau kamu sudah terlatih untuk melihat pola itu, kamu bisa berhenti. Kamu bisa mengenali suara-suara itu satu persatu. Kamu bisa bertanya, ini suara siapa? Suara ayah, suara ibu, suara guru, atau suara versi lama diriku? Dan setelah kamu tahu dari mana suara itu berasal, kamu bisa memutuskan apakah kamu mau mendengarkannya atau tidak. Karena sekarang, kamu yang memilih. Bukan pola itu yang memilihkan untukmu. Ini adalah kebebasan yang sebenarnya. Bukan bebas dari tanggung jawab, bukan bebas dari konsekuensi, tapi bebas untuk memilih responsmu sendiri. Bebas untuk tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Dan ketika kamu mulai merasakan kebebasan ini, sesuatu berubah di dalam dirimu. Kamu tidak lagi merasa seperti korban, kamu tidak lagi merasa seperti dunia sedang melawanmu. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang kamu pikir adalah nasib. Sebenarnya adalah pilihanmu sendiri. Pilihan yang kamu buat tanpa sadar. Pilihan yang kamu warisi dari orang lain. Tapi tetap pilihan. Dan kalau itu pilihan, berarti bisa diubah. Tentu saja, tidak semua bisa diubah. Ada hal-hal di luar kendalimu. Ada kondisi yang memang sulit. Ada sistem yang memang tidak adil. Tapi bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, kamu tetap punya kendali atas satu hal. Caramu merespons, caramu melihat, caramu memilih fokusmu.
Dan itulah yang membuat perbedaan antara orang yang tenggelam dalam kesulitan dan orang yang tetap bisa bergerak meski dalam kesulitan. Bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka sadar bahwa ada ruang kecil di antara stimulus dan respons. Dan di ruang kecil itulah mereka bisa memilih. Sekarang, kalau kamu mau, cobalah berhenti sejenak. Tidak perlu lama, hanya beberapa detik. Rasakan napasmu masuk dan keluar. Tidak perlu diatur, tidak perlu diperbaiki. Cukup dirasakan. Dan sementara kamu merasakan napas itu, perhatikan apa yang kamu rasakan sekarang. Tidak perlu dijawab, tidak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Mungkin ada ketegangan di bahu, mungkin ada pikiran yang terus berputar, mungkin ada perasaan yang tidak jelas. Apapun itu, biarkan dia ada. Jangan dinilai, jangan dilawan, hanya dirasakan. Dan setelah beberapa saat, kembali lagi ke sini. Apa yang baru saja kamu lakukan adalah langkah pertama untuk keluar dari pola lama. Kamu memberi jarak antara stimulus dan respons, antara perasaan dan tindakan. Dan di jarak itulah pilihan muncul. Pilihan untuk tidak langsung bereaksi. Pilihan untuk melihat dengan lebih jernih. Pilihan untuk bertindak dengan lebih sadar. Dan semakin sering kamu melakukan ini, semakin lebar jarak itu. Semakin banyak pilihan yang kamu lihat. Semakin bebas kamu dari pola yang selama ini mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Ini adalah latihan yang sangat sederhana. Tapi jangan salah, sederhana tidak berarti mudah, karena otak sudah terbiasa bergerak cepat. Terbiasa langsung bereaksi, terbiasa tidak berhenti. Dan ketika kamu mencoba untuk berhenti, akan ada resistensi, akan ada suara yang bilang ini tidak berguna, akan ada dorongan untuk kembali ke pola lama. Itu normal. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal, itu justru tanda bahwa kamu sedang mengubah sesuatu yang sudah sangat lama tertanam. Dan seperti mengubah jalur sungai, butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi sedikit demi sedikit, air akan mulai mengalir ke arah yang baru. Sekarang, apa yang terjadi setelah ini? Tidak ada jaminan bahwa rezeki akan langsung mengalir deras. Tidak ada jaminan bahwa semua masalahmu akan selesai. Karena hidup tidak sesederhana itu. Tapi yang pasti akan berubah adalah caramu merespons kehidupan. Caramu melihat peluang, caramu menghadapi kegagalan, caramu menerima apa yang datang dan melepaskan apa yang pergi. Mungkin dalam beberapa minggu, kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi cepat panik ketika ada masalah. Mungkin dalam beberapa bulan, kamu mulai melihat bahwa keputusanmu terasa lebih tenang, lebih jelas, tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut yang tidak jelas sumbernya. Mungkin dalam beberapa waktu, orang di sekitarmu mulai merasakan ada yang berbeda. Mereka tidak tahu apa, tapi mereka merasakan ada ketenangan yang tidak biasa. Ada kejelasan yang tidak mereka lihat sebelumnya. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka lagi. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena sekarang, ketika pintu itu terbuka, kamu benar-benar melihatnya. Dan kamu benar-benar melangkah. Ini bukan keajaiban, ini hanya hasil dari kesadaran yang konsisten. Dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan berulang kali. Dari keberanian untuk melihat pola lama dan memilih untuk tidak lagi dikuasai olehnya. Dan yang paling penting, ini adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena pola baru akan terus terbentuk, situasi baru akan terus datang,
Dan setiap kali itu terjadi, kamu punya pilihan untuk sadar atau untuk kembali tertidur. Pilihan itu ada di tanganmu setiap hari, setiap saat. Sebelum kita tutup, saya ingin tahu, kalau kamu harus menggambarkan kondisimu saat ini dengan satu kata saja, kata apa itu? Tulis di kolom komentar. Tidak perlu dijelaskan, cukup satu kata. Karena kadang, satu kata itu cukup untuk membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Dan dengan membagikannya, kamu tidak sendirian. Ada orang lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Dan mungkin, kata itu juga membantu mereka merasa sedikit lebih dipahami. Terima kasih sudah sampai di sini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.